Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi bersama saya, Sadri Divya dan juga Guruji Anand Krishna. Pranam Guruji. Apa kabar semuanya? Kita hari ini nggak hanya visit makam Eyang Srini, tapi juga kita sempat tadi ke Museum Manusia Purba ya Guruji, situs Jawa Men yang berada di Sragen, Jawa Tengah. Sangiran. Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Nah, tadi juga kita lihat di sana ada gimana peradaban manusia gitu ya Guruji, dari kita juga lihat fosil-fosilnya begitu. Saya kira walaupun disebut Jawa Men, ya, bagi saya itu manusia purba di sini itu harusnya lebih tepatnya disebut manusia Nusantara, manusia Indonesia. Cuma karena memang ditemukan di sini, jadi istilah Jawa Men itu melekat pada penemuan ini. Nah, saya tidak ingat, tapi kita punya bukunya di perpustakaan. Orang pertama menulis secara rinci tentang Jawa Men ini, saya kira tahun 1900 awal, no? I forgot exactly. But kita baru ngeh bahwa ini adalah sesuatu yang merupakan warisan leluhur kita. Dan menunjukkan bahwa kita setidaknya sejak 500.000 tahun itu kita sudah memiliki fosil-fosil dari Homo erectus dan Homo sapiens ya. Dari Homo erectus kemudian transisi ke Homo sapiens. Homo erectus ini kan ya, kita tahu ketika kita mulai belajar berdiri tegak lurus, dan itu membuat kita bisa berpikir karena the flow of energy. Begitu kita berdiri tegak lurus, flow of energy goes to our otak, and there our intellectual system, intelijensia kita berkembang dan kita mulai berpikir why I'm here, aku siapa, gimana, you know. Kita waktu belum punya agama, belum punya apa, semua itu muncul ya paling berapa 2-3 ribu tahun yang lalu, Ramayana 10 ribu tahun yang lalu, 12 ribu tahun yang lalu, kemudian Mahabharata yang sudah menjadi terbukti sejarahnya 5.000 tahun yang lalu ya. Sebelum semuanya itu kita sudah memiliki peradaban. Lucunya, saya sangat sayangkan seperti tadi kita ke sana ya. Berapa orang yang berkunjung? Saya kira cuma sampai ke lantai teratas cuma kita aja. Ya. Banyak orang, anak-anak yang berkunjung itu cuma lantai 1, lantai 2 ya. So, this should be a compulsory visit oleh semua sekolah, bukan cuma sekolah di Jawa, bukan cuma sekolah di Solo, tapi semua sekolah, termasuk sekolah-sekolah internasional, sekolah-sekolah nasional yang fee-nya begitu tinggi ya. Mereka harus menyisihkan sedikit uang, jangan membebani anak-anak lagi. Menyisihkan uang untuk mengajak anak-anak mereka, siswa mereka, untuk berkunjung, melihat tempat ini. Dan satu hal yang merupakan keluhan saya adalah bahwa, again, kita ini masih terbawa oleh konsep-konsep lama. Dan konsep-konsep lama itu mengatakan bahwa kita berasal dari Afrika, kita berasal dari Mongoloid, you know. Tapi kalau kita melihat bukti-bukti Homo erectus itu ada di sini. Jadi apakah memungkinkan, ini pertanyaan yang agak menggunakan logika aja, dengan cara merangkak, you know, merangkak ya, dengan batangan ya. Apakah memungkinkan kalau kita belum jadi Homo erectus, kita datang dari Afrika? Ada binatang. I don't think so. I think apa yang terjadi di sini, malapetaka, tsunami yang beruntun ya, eruption, letusan gunung ya, yang beruntun, itu justru membuat masyarakat kita berhijrah. Misalnya dalam kitab-kitab kuno, orang Yunani itu disebut Yawan. Yawan itu berarti orang dari Jawa Dwipa, orang Jawa. Jadi bukannya kita mendapatkan hijrah dari lain tempat, justru kita berhijrah ke sana. Dan kita berhijrah ke India, kita berhijrah ke Yunani, kita berhijrah sampai ke Mesir. Kita harus mulai memikirkan sejarah kita secara ulang. Tadi aja kalau I was showing you
Begitu kita memunculkan manusia modern, yang kita munculkan apa? Manusia pakai baju seperti saya kan? Iya. Kenapa nggak memunculkan manusia yang pakai jari, pakai batik? Karena baju yang kita tampilkan di situ itu kan baru berusia berapa tahun sih? Sejak kita dijajah kan? Apakah sebelumnya kita telanjang? Tidak. Kita punya kearifan lokal, kita punya kuliner lokal, kita punya pakaian lokal, pakaian adat. Ini harus dimunculkan. Nah, ketika mau memunculkan orang modern, justru orang itu pakai celana barat, pakai baju barat. Ini harus dikoreksi sedikit. Kalau memang ada sekelompok manusia dari kepulauan berhijrah ke benua yang lain, kenapa sekarang manusia yang ada di kepulauan ini tidak maju secara peradaban? Mohon pencerahan, Guruji. Pertama-tama kita maju. Dibilang nggak maju juga tidak, ya. Tetapi kita mengartikan kemajuan itu seperti apa? Ini menjadi pertanyaannya. Apakah kita mengejar kebahagiaan? Atau hanya teknologi dan IT dan sebagainya. Where are we leading? Orang Barat sekarang sudah merasa muak dengan segala teknologi dan segala apa yang mereka miliki. They are turning towards East. Lihat India, lihat tempat lain ya, penuh dengan orang Barat. Yang saya sayangkan, orang-orang Barat datang ke India untuk belajar meditasi, yoga, untuk belajar spiritual. Orang-orang Barat datang ke Ubud, datang ke Bali, untuk apa? Untuk belajar yoga supaya mereka bisa mengajar. Bagi mereka itu, it's a matter of business, profession. Kita belum bisa menarik orang-orang yang saya akan katakan sadhakas, the spiritual seeker. Padahal kita memiliki segala sesuatu yang India miliki. Kenapa kita nggak bisa menarik itu? Karena kita sendiri belum siap. Kita sendiri masih mengejar materi, sementara yang mau mengejar materi pilihan, fine, no problem. Silakan mengejar, nanti kalau tersandung, udah belur, silakan nggak mau kembali lagi. It's your choice, you know. Kita tidak memberikan cukup space kepada orang-orang untuk berkembang secara spiritual. Ini yang saya sayangkan. Baik.